Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tapi sebelum kita lanjut, untuk mengetahui ada apa ya di Benteng hari ini, Jeng Dini bakal mengingatkan kembali untuk jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini ada Jumat, HKI janji lunaskan hutang ke vendor. Dilaporkan dari Talang 4, manajemen PT Hutama Karya Infrastruktur akhirnya melakukan pertemuan dengan perwakilan vendor yang merasa belum dibayarkan hutangnya sejak tahun lalu dengan nominal mencapai miliaran rupiah. Pertemuan berlangsung Sabtu 20 Maret sore lalu. Hasilnya perusahaan mengakui belum adanya pembayaran dan menjanjikan akan melunaskan hutang paling lambat Jumat 26 Maret ini. Koordinator Humas PT HKI, Chandra Irawan, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan vendor yang terikat kerjasama perusahaan. Adapun vendor yang bekerja sama diantaranya penyewaan kendaraan, pengadaan konveksi, makan, minum, dan lainnya. Diketahui total 10 vendor ini belum dibayarkan hutangnya lantaran masih dilakukan verifikasi oleh bagian keuangan dan terdapat ketidaksesuaian nominal angka yang ditagihkan. Perwakilan vendor bidang konvensi Sumi mengatakan hasil rapat sudah ditegaskan jika pembayaran dapat dilakukan secara lunas tanpa adanya cicilan sesuai tagihan yang sudah diverifikasi oleh kantor pusat untuk nilai yang akan dibayarkan sesuai daftar terlampir yang dibubuhi tanda tangan oleh para vendor dan pihak perusahaan. Kemudian pada Jumat ini tak dilakukan pembayaran, maka vendor akan melakukan aksi demo besar-besaran di depan kantor PT HKI. Nah, berita selanjutnya ada rencana refocusing capai 45 miliar rupiah. Dari Karangtinggi, Pemkab Bengkulu Tengah melalui tim anggaran pemerintah daerah sedang melakukan pembahasan terkait refocusing anggaran sebesar 8% sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Total anggaran yang nantinya masuk dalam refocusing senilai total 45 miliar rupiah diambil dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil. Kepala Badan Keuangan Daerah Benteng Weldo Kurnianto SEMM melalui Kabid Anggaran Ade Christian SSTP mengatakan pembahasan terkait refocusing sudah mulai dilaksanakan. Ade menuturkan dalam refocusing tentunya terdapat anggaran pada organisasi perangkat daerah yang akan ikut terpangkas, tentunya akan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Benteng Nirzawan Esa MSI mengatakan terkhusus untuk dana alokasi umum Benteng awalnya mendapatkan alokasi senilai 143 miliar rupiah. Kemudian setelah turunnya peraturan Menteri Keuangan terjadi pengurangan sebanyak 13 miliar rupiah sehingga tersisa 130 miliar rupiah. Adapun 25% telah diarahkan untuk pemulihan ekonomi daerah, 55% untuk keperluan gaji, 12% untuk penghasilan tetap alokasi dana desa. Untuk berita selanjutnya ada belasan aparatur sipil negara ajukan pindah. Dari Karangtinggi, belasan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Bengkulu Tengah telah mengajukan permohonan pindah tugas keluar daerah. Jika ini disetujui, tentunya sumber daya manusia di jajaran Pemkab Benteng makin berkurang. Saat dikonfirmasi RBT Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Benteng, Siharmen SIP MM membenarkan jika saat ini kurang lebih terdapat belasan ASN yang mengajukan permohonan pindah bekerja. Alasan pindah diantaranya akan mengikuti tempat tugas suami ataupun istri maupun mengurus orang tua yang sedang mengalami sakit. Siharmen menuturkan jika nantinya diakomodir maka Benteng kembali mengalami pengurangan ASN. Tentunya kekurangan ini bisa ditutupi dengan cara melakukan penerimaan ASN yang ingin bertugas di Benteng ataupun menunggu adanya perekrutan penerimaan ASN baru. Anggota DPRD Benteng Sultan Ismail Espo meminta agar pemerintah daerah benar-benar melakukan evaluasi terkait dengan penempatan ASN, termasuk jika dirasa kurang perlu dilakukan perekrutan maupun tidak mengakomodir ASN yang mengajukan pindah. Nah, berita terakhir hari ini di Senin 22 Maret 2021 ada pejabat Kadun 1 Pasar Pedati segera ditetapkan.
Dari liputan 11 RBT, mundurnya Kepala Dusun Kadun 1 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah beberapa waktu lalu menyebabkan kekosongan pada perangkat desa di wilayah setempat. Ditanyai perihal alasan kemunduran diri Kadun sebelumnya, Sekdes Pasar Pedati Rio Riantiarno mengatakan bahwa Kadun sebelumnya tidak mampu untuk membagi waktu antara pekerjaannya sebagai guru dan juga sebagai perangkat desa. Oleh karena itu, Kadun tersebut memilih untuk mundur dari jabatannya selaku perangkat desa. Guna menutupi kekosongan tersebut, pemerintah Desa Pasar Pedati bersama dengan pihak Kecamatan Pondok Kelapa membuka penerimaan calon perangkat daerah untuk posisi Kadun 1 sejak awal Maret 2021. Rio menuturkan ada 6 peserta yang mengikuti tes penerimaan calon perangkat desa untuk posisi Kadun 1 tersebut. Ke-6 peserta tersebut telah mengikuti proses seleksi sebelumnya untuk kemudian bisa mengikuti tahapan ujian yang telah ditentukan. Nah, itu saja berita hari ini yang terbit Senin 22 Maret 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi beritanya atau tidak mau ketinggalan berita setiap harinya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas ataupun datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Jeng ini bakal mengingatkan juga untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan notifikasi agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.